ini saya mau menyampaikan penyuluhan kesehatan terkait dengan penyakit stroke. Nanti kontrak waktunya kurang lebih selama 15 menit di tempat ini saja, nggih Mas. Mas bersedia nggih? Nggih. Sebelumnya saya mau tanya tentang penyakit stroke. Yang Mas tahu tuh stroke itu apa, Mas? Kalau menurut saya stroke itu apa ya, penyakit yang disebabkan karena saraf mungkin banyak. Jadi kayak mungkin kalau yang dari bapak saya yang kemarin di rumah sakit itu kayaknya apa ya, pembuluh darahnya itu kayak tersumbat, jadi menyerang, akhirnya berakibat ke sarafnya dan akhirnya menyebabkan kelumpuhan apa ya, spasial sebagian atau gimana. Ini saya tahu gitu sih. Stroke itu. Jadi saya tambahan ya Mas. Yeah. Jadi stroke itu kan ada dua. Yang pertama stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Stroke iskemik itu disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah arteri, sehingga darahnya itu kan mau ke otak itu jadi berarti kayak bapak saya itu yang itu ya. Dan itu disebabkan karena penumpukan lemak, plak, kolesterol seperti itu gimana? Kolesterol. Ya. Kalau untuk stroke hemorrhagic itu disebabkan karena pecahnya pembuluh darah di otak, disebabkan karena terlalu tingginya tekanan darah. Jadi itu hipertensinya tuh tekanan darahnya di batas normalnya tuh udah lebih batas normal. Jadi bedanya kayak penyumbatan sama pecah ya, itu aja bedanya. Oke Pak. Oke. Terus yang kedua itu ada tanda gejalanya. Untuk Bapak sendiri tanda gejalanya awal-awalnya seperti apa Mas? Apa ya? Itu awalnya kayak tiba-tiba kok lemes gitu ya, kayak tiba-tiba kayak mau jatuh gitu loh. Jadi nggak seimbang gitu ya badan? Kayak nggak apa ya, kayak lemes ya, lumpuh bagian lah, kayak nggak seimbang gitu. Awalnya pusing atau gimana Mas? Kalau awalnya itu kayak orang apa ya, kayak orang geriang gitu, mungkin ya pusing ya, berarti kayak gitu ya, kayak kabur gimana katanya gitu sih, kayak kelemun gitu loh Mbak, kayak gitu, berkunang-kunang gitu sih. Itu kayak vertigo gitu ya Mas? Nah, kayak vertigo kayak gitu sih. Selainnya ada Mas? Kayaknya yang saya tahu cuma itu toh, yang sama saya tanya ke bapak cuma itu kayaknya. Jadi gejala-gejala itu ada banyak ya Mas. Gejalanya yang pertama itu ada kelumpuhan sebagian anggota tubuh sama hampir semuanya anggota gerak tubuh. Terus ada gangguan kepekaan. Jadi kalau untuk pasien stroke biasanya sulit dengar, bicara. Gitu. Ya. Kalau sulit bicaranya pelo, nggak jelas seperti itu Mas. Itu nanti gandengannya mesti nggak bisa dengar. Tapi kalau bapak kan lebih apa ya? Kayak lama-lama akhirnya gitu, berarti sampai sama lah ya. Terus selanjutnya tuh perubahan status mental, biasanya tuh emosinya. Iya benar. Ya sih benar ya. Jadi bicaranya nggak jelas gitu Pak. Kalau sekarang agak gimana ya, kayak ya lambat laun kok semakin kayak gembreng gitu loh. Jadi sudah dipahami gitu. Mungkin ya karena efek ini juga sih. Soalnya bapak kan juga nggak dengar sekarang gitu sih. Terus vertigo juga pusingnya kayak muter-muter gitu Mas. Iya gitu. Biasanya disebut vertigo itu disertai mual dan muntah, tapi nggak semuanya. Benar. Terus di sini nyeri kepala, pusing itu pasti ya Mas. Kalau gejala awal pasti gitu. Terus nyeri bagian bahu atau bagian kaki, anggota tubuh tuh nyeri. Kayak gitu juga sih. Iya benar. Terus biasanya tuh hilangnya memori ingatan, nggak bisa mikir. Mulai itu kayak contohnya kayak contoh gitu nih Pak ya, pikirannya gini. Contohnya seperti apa Mas misalnya? Apa ya, kayak seumpama suruh nyuruh apa gitu, itu lupa terus nyuruh lagi. Terus wes mau udah tadi belum, jadi kayak debat akhirnya sama orang masih ingat Mas? Kalau ingatan apa ya, sama orang tuh berapa sih, cuma biasanya kegiatan tuh yang sering lupa. Kegiatan yang sering lupa. Kegiatan habis ini ngapain terus ngomong apa gitu. Terus sekarang kan makanan ya Mas, makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Biasanya bapak ini konsumsinya makanannya apa aja? Kalau bapak itu lebih apa ya, pokoknya menghilangkan banyak minyak itu, lemak-lemak itu, kayak ya yang santan terus gorengan itu sebenarnya suka dia sih sebenarnya, makanya jadi stroke ya. Jadi kita sekarang ya mau nggak mau dikurangin lah. Terus kayak konsumsi kopi itu juga sekarang udah enggak, apalagi rokok, soalnya bapak kan dengan perokok. Teh masih Mas? Kalau teh ya masih, soalnya
dada saya kan nggak terlalu suka sama teh, Ya. hanya kan kopi. Ya tapi tetap tetap kalau pagi-pagi ya ketimbang kopi ya diganti sama keluarga diganti itu Ya. aja sih. Ya jelaskan ya Mas, Oke, yang oke. untuk makanan yang boleh dimakan Oke, dari oke. sumber karbohidratnya itu dari pertama beras, Ya, ya dari beras, nasi putih, terus ya betul. kentang, ubi, singkong gitu ya Mas. Terus sumber protein hewaninya itu daging sapi dan daging ayam tanpa kulit, tanpa lemak. Kan ada tuh Mas ya itu. Berarti yang Filet. ini ya Itu terus ikan, telur, ayam itu nggak apa-apa. ya. Terus sama susu skim. Jadi bukan Itu- susu bubuk. Jadi bukan susu yang langsung dari Oh. karena kan ada lemaknya tuh Mas itu. Kalau Beda ya, Mbak? Iya beda. Oh, iya. Terus protein nabati itu kacang-kacangan dan produk olahan dalam kaleng itu nggak boleh. Jadi yang instan-instan itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau yang fresh kayak atau tempe malah nggak apa-apa. Kalau tahu tempe itu boleh. Jadi kalau produk kayak tahu tempe digoreng itu nggak apa. Tapi kalau gorengnya itu lebih baik pakai tisu tuh Mas, tisu khususnya. Oh iya, Jadi biar minyaknya kurangin ya, turun. kurangin Kurang. kolesterol Iya. gitu Pak ya nanti ya. Oh. Iya. Terus sayurannya tuh kayak bayam, wortel, Hmm. terus kangkung, kacang panjang itu enggak apa Mas, toge itu Itu apa oke. yang mana? Terus buah-buahan itu buah-buahan segar kayak paya, mangga. Oh iya. Itu bapaknya suka ya apa? Kalau bapak lebih ini sih pisang sama paya soalnya kan biar apa ya serat ya, serat tinggi pisang sama paya. Pisang itu enggak apa Mas. Apa ya? Jadi bentuknya bisa dimakan langsung atau di jus, kan misalnya naik di jus loh Mas. Oh, Yang gitu ya. seger. Terus yang lemaknya itu dari minyak jagung. Jadi disarankan itu gorengnya tuh pakai minyak sayur, bukan minyak sawit. Oh beda lagi ya itu ya. Kalau minyak sawit kan Oh iya kalorinya iya. banyak, itu malah bikin kolesterol. Kalau minyak Oh, sayur itu iya. kalorinya sedikit. Oh. Jadi minyak sayur. Terus yang makanan yang tidak boleh dimakan itu kayak mie, itu tidak boleh. Pokoknya mie instan, soda, kue yang manis-manis itu tidak boleh. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Terus protein hewan yang tidak boleh daging sapi yang berlemak, ayam, jeroan itu tidak boleh. Jeroan nggak boleh? Nggak boleh. Keju, Oh. pokoknya produk olahan dari hewan kayak sosis, nugget itu tidak boleh Mas. Terus sayurannya yang nggak boleh itu sayuran yang mengandung misalnya kayak kol, sawi itu tidak boleh. Nanti bisa kembung. Oh ngefeknya di situ ya. Kol, sawi itu tidak boleh. Terus buah-buahannya juga yang nggak boleh mengandung gas kayak durian, nangka itu tidak boleh. Oh. Itu kan bisa bikin kembung. baru tahu Terus saya. sama Iya, sumber iya. lemaknya Iya, itu iya. nggak boleh santan kental dan goreng-gorengan. Ya Nggak betul. boleh. Oke. Bapaknya menghindari nggih niku. Ya sama keluarga diusahakan. Berarti makanya bening-bening. Ya yang bening-bening. Oh, iya. Betul. Iya, iya. Nah untuk penata laksana stroke ya Mas, biasanya awalnya dulu Masnya itu tindakan yang pertama kalau bapaknya ada gejala stroke itu Apa gimana? ya? Ya mungkin ke mana sih langsung dilarikan ke rumah Langsung sakit. rumah sakit ya Mas. Soalnya penanganan di rumah kan, ya pertama kan kita belum pernah tahu lah apa Iya, itu stroke kan kayak gitu. iya. Artinya kan ya yang ke rumah sakit ya dijelaskan sama tenaga medis yang di sana gitu aja sih. Kalau yang dari pribadi ke alami sih enggak Nah, ya, Mas, ya. Jadi stroke itu kan penyakit darurat ya Mas. Ya, Kalau betul. tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Jadi harus Betul. segera Ya. ditangani ke Iya. pelayanan kesehatan ketika menjadi rumah Iya. sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Iya. Nah yang pertama deteksi dini stroke Mas. Jadi kalau ada punya riwayat orang tuanya atau apa punya riwayat stroke itu ada deteksi dininya Mas. Yang pertama itu dari FAST. Ya, FAST itu dari face atau muka. Jadi minta bapaknya itu untuk senyum. Nanti Mas lihat nanti apakah yang turun. Oke. Iya. Oh ya ya Kalau ya ada ya. sebagian anggota yang turun berarti ada yang masalah. Oh iya iya iya. Terus yang kedua itu A itu arms atau lengan. Lengan itu jadi bapaknya suruh mengangkat kedua tangan. Oh berarti Nah, kayak jadi kalau berat salah itu satu, kayak kaplak gitu ya. jadi kalau salah satu ada yang lemah, berarti itu ada yang salah ya Mas. Masalahnya. Terus speech atau bicara. Jadi Masnya tuh suruh bapaknya itu bicara, kayak interaksi terus. Nanti Mas lihat apakah Mas itu apa bapaknya itu bicaranya gimana. Kayak lancar atau ada sedikit kendala kayak misalnya pelo atau bicara nggak jelas atau sulit dipahami itu ya Mas. Terus waktu nanti kalau ada semua tanda gejala itu nanti bisa langsung hubungi ke pelayanan kesehatan terdekat ke rumah sakit atau langsung dibawa ke rumah sakit. Nah untuk pasca stroke kayak bapak ini kan terus setelah stroke ya Mas. Iya. Nah itu pertama latihan proaktif dan pasif.
kalau room aktif itu kan pelatihan otot gerak ya Mas, yang kayak kemarin saya Oh, contohkan yang- kemarin tuh. Iya, Nah, iya, nggih iya. gitu. Kalau aktif itu kan orangnya sendiri. Kalau pasif itu dibantu dengan orang lain. Orang lain ya. Jadi Mas bantu kalau ya minimal kalau pas setelah makan terus senggang tuh Mas gerak-gerakin. Jadi tangannya Bantu, ya. Bantu nggak apa itu aja? dia itu bantu. Ya. Terutama untuk yang sakit kan tuh bapaknya kan sakitnya separuh ya Mas, saya Separuh. sebelah kiri, Ya, kaki betul. kiri sama tangan kirinya tuh Ya. dibantu untuk gerak biar kaku sendinya tuh hilang, Hilang. nggak Biar kaku, lemes gitu ya, ya. biar lemes. Nah. Ototnya ya. Iya, terus monitor tanda-tanda vital, tanda-tanda vital itu contohnya ada nadi, tekanan, terutama tekanan darah Mas. Dan Mas punya tensi sendiri ya Mas ya. Iya. Nah itu sering dicek tekanan darahnya karena pasien stroke itu kebanyakan punya riwayat hipertensi. Oh. Jadi harus sering dicek tekanan darahnya ya Mas. Terus yang ketiga itu minum obat rutin. Jadi kalau minum obat harus rutin. Oke. Tidak harus anjuran dokter tapi disarankan dokter seperti kayak vitamin, otak itu enggak apa-apa. Oh, Nggak gitu usah. ya. Berarti nutrisi. Iya, gitu. sebenarnya Oh. obatnya apa aja Mas? Mungkin cuma kalau sekarang kan banyak kan dokter yang disarankan yang keherbalan, jadi Iya. ada nutrisi itu banyak nutrisi, terus vitamin juga. Tapi yang penting banyak kan asupan makan sih Mau sebenarnya kan, makan iya. bergizi ya Obatnya Mas. cuma buat apa ya, buat kayak pendukung itu aja, segala macam itu aja. Sebenarnya yang tadi hilangan memori ingatan itu bisa disembuhkan Mas. Cuma kan Oh gitu. tergantung dari setiap orang kan berbeda. Oh, Jadi iya. dan juga tergantung jenis stroke-nya tuh kan juga berbeda. Beda. Jadi keparahannya tuh itu bisa diatasi dengan obat, dengan asupan makanan bergizi dan dari dukungan keluarga juga bisa. Bisa ya. Mm-mm. Oke. Terus yang apa itu diet rendah garam dan rendah lemak. Jadi nggak boleh yang makan asin-asin dulu. Oh gitu. Juga ya. Nanti biar Jadi tensinya nggak tuh cuma nggak- nggak cuma yang manis-manis itu semua ya, juga dianu ya. Oh, yang di- manis-manis apa rendah garam itu juga tidak boleh. Pokoknya yang manis, Oh, iya. asin sama yang lemak-lemak tuh dihindari ya? dulu. Iya, iya, iya. Kalau mau manis ya itu tadi apa? Gulanya ganti. Ganti. Ya bukan gula tebu tapi Itu gula. stevia. Atau bisa beli tropicana sih atau setelah yang penting Oh, ya gula selain kalori itu ya, ya. yang mau kalori gula selain tebu. Ya, ya, ya. Siap. Terus melakukan olahraga sesuai kondisi. Jadi bapaknya itu tadi kan tidak bisa kemana-mana gitu Mas, olahraganya juga terbatas. Ya. Jadi dilakukan room aktif pasif tadi. Itu kopias sebisanya gitu Pak, ya. Aktivitas Ya. sebisanya yang penting Ya. gerak kayak latihan jalan atau latihan room aktif tadi peregangan otot. Oh iya. Kalau tangannya yang bisa bapaknya suruh gerak-gerak terus. Sendiri, ya. Kalau yang nggak bisa jenengan Dibantu, bantu ya. nggih. Oke. Ada pertanyaan Mas? Ya, sampun Mbak, terima kasih banyak. Sampun banyak pengetahuan juga. Iya. Masih ada. Saya juga terima kasih Iya, gimana iya, atas iya. waktunya, nggih. Sami-sami. Wis matur nuwun sanget Oke, gimana? sami-sami Iya. Mbak, semoga bermanfaat buat saya dan keluarga. Iya. Oke,